Selamat petang, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Udah mau malam ini loh. Oke pemirsa, saya harap kalian semua sehat-sehat. Udah mandi saat saya buat video ini ya. Apa kabar kalian? Sehat kan? Harap-harap kita semua sehat dan tidak ada yang terkena banjir ya pemirsa. Karena sekarang kan musim hujan ya kan. Ya, harap-harap semuanya oke saja lah. So, video kita hari ini apa Kak Sri? Nah, hari ini saya mau reaction satu video yang saya rasa agak lucu pula pemirsa ya. Sekarang ini tuh di Indonesia tuh ada satu kasus yang viral banget pemirsa. Sampai itu di reaction oleh beberapa artis dan juga lawyer di Indonesia pemirsa. Nah, jadi sebelum kita reaction itu ya pemirsa, videonya itu pemirsa. Jadi kita mau tengok video ini dulu. Jom kita tengok. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Ya kalau misalnya Agus sedih kali, kenapa uangnya nggak langsung ke mata? Hah? Kalau Agus sedih kali, menderita kali, kenapa nggak langsung ke mata? Langsung buat dong ke mata. Kan udah ada duitnya, langsung terbang kemana? Ke Johor, ke Malaysia kek, kemana kek? Cari dokter yang luar biasa, kan udah ada duit. Berapa itu? Satu koma berapa itu? Udah banyak kali itu. Nanti kalau misalnya ada sisa duit itu, baru digunakan untuk apa? Untuk buka usaha kek, untuk apa? Mata dulu. Jadi orang yang jadi orang-orang yang memberikan donasi itu yakin dan percaya ternyata uang yang kita kasih itu larinya jelas. Nah, kayak Bunda gitu. Coy, jangan sampai jangan Bunda deh. Misalnya orang gitu, si A, si B gitu. Tiba-tiba dia matanya kayak Agus. Tiba-tiba begitu uangnya nyampe, langsung. Ngerti? Kayak Bunda di challenge ya sama beberapa artis zaman dulu. Bunda dapatnya banyak. Kemana uang itu? Langsung Bunda belikan rumah. Jadi jelas terarah uangnya. Jadi orang yang ngasih itu pun puas. Oh, uang yang dapat dari challenge-nya Bunda Kola itu larinya ke rumah. Jelas kebutuhan hidup. Nah, kamu itu mata gitu. Orang ngasih donasi itu bukan untuk bayar utang, untuk matanya Agus. Ya Agus ya. Biar Agus nggak sedih. Ngerti? Agus kan sedih. Agus sedih kali, ya kan? Karena menderita matanya kan. Makanya begitu orang kasih donasi untuk ke mata, bukan untuk bayar utang. Oke pemirsa, yang lucunya di sini ya kan pemirsa, apa? Ketika dia bilang, kalau udah ada duit ya udah pergi aja berobat ke Malaysia, karena memang di Indonesia, negara Malaysia itu tuh agak famous di Indonesia, tempat berobatnya bagus pemirsa. Makanya waktu dia bilang tuh udah ada duit ya udah berobat aja ke Malaysia gitu. Tapi pemirsa, nah kasusnya itu gimana sih Kak Sri? Jadi si A ini tuh disiram air keras, acid kalau kata orang Malaysia, acid. Oleh karyawannya pemirsa. Nah, akibatnya itu dia mengalami kebutaan. Jadi dia ini tuh meminta bantuan kepada salah satu YouTuber juga yang dia ini juga memang banyak menolong orang-orang pemirsa ya. Nah, sama yang menolong ini sama si perempuan ini, si P lah kita bilang, ya. Dibawalah dia. Apa nakku? Oke. Jadi dia ke podcast seorang YouTuber juga yang memiliki jutaan followers. Nah, karena mereka kasihan ini dan iba, jadi digalanglah satu donasi untuk dia bisa mengobati matanya sehingga dia itu bisa melihat pemirsa gitu ya. Jadi opsinya itu mereka ini menggalang dana biar dia itu bisa operate, biar matanya itu bisa elok lagi gitu pemirsa. Dan pemirsa, donasi itu tuh dimasukkan ke rekening si A ini, langsung ke rekening pribadi, nggak melalui rekening yayasan ataupun rekening rekening donasi. Biasa kalau kita mendonasi kan kadang-kadang melalui rekening donasi ataupun rekening kita sendiri. Rupa-rupanya berapa duit donasi yang udah masuk ini tuh si P dengan yang punya podcast itu tuh nggak tahu gitu. Nah, jadi ketika ditanya ternyata donasinya itu udah sampai 1,5 miliar. 1,5 miliar pemirsa ya. Itu tuh kalau dirupiahkan itu tuh sekitar 450.000 ringgit. Banyak kan pemirsa?
Nah, jadi sama yang punya donasi ini katanya udah di stop aja donasinya dan pakai biaya berobat. Nah, rupanya uang itu tuh udah dipakai sekitar lebih kurang 500 juta atau sekitar 150.000 pemirsa. Nah, ketika ditanya uang itu dipakai untuk apa, ternyata uang itu tuh enggak dipakai untuk tujuan utama. Ya kan, dia dibagi untuk kakak dia bayar hutang, bagi ke sana, bagi ke sini. Pokoknya mereka menjadikan uang donasi itu kayak satu warisan yang semuanya tuh harus dapat bagian gitu. Nah, jadi pemirsa, karena udah kecoh, sisa uang donasi ini tadi dipindahkanlah ke rekening si P ini pemirsa, ke rekening yayasan. Dia ada satu yayasan yang memelihara itu kayak orang-orang orang gila gitu pemirsa. Jadi diletakkanlah ke sana. Jadi cekcok ya. Si A ini tuh nggak setuju, itu kan uang dia, jadi kenapa diambil balik gitu ya kan pemirsa. Jadi dipanggillah lagi dia ke podcast ya, si dua orang ini dipanggil ke podcast dan kesepakatannya adalah uang ini tuh simpan dulu di rekening yayasan si P ini. Kalau misalkan nanti udah jelas memang dia mau berobat perlu duit baru diambil ya, selagi dia tak pergi berobat dan tak ada resit-resit daripada hospital untuk membuat pembayaran, dia tidak akan mengeluarkan duit itu. Nah, si P ini juga nggak bisa mengambil duit itu ya. Jadi begitu pemirsa, rupanya si A ini tuh nggak setuju. Dia tetap mau minta duit itu, tapi bukan berobat. Dia mau duit itu untuk dia pakai untuk menyambung hidupnya di tempat tinggalnya pemirsa gitu. Kalian pun pasti akan ada yang berkomentar begini, itu kan udah uangnya, itu kan udah didonasikan untuk dia, ya udah terserah dia gitu pemirsa. Setahu saya lah, karena kebetulan saudara saya itu ada pernah beberapa kali juga mendapatkan amanah ataupun donasi lah kita bilang. Nah, si pemberi ini tuh gini, dia kirim duit, dia akan bilang begini, duit ini pakai untuk betulkan rumah sekian juta. Mereka akan first betulkan rumah dulu gitu. Nah, kalau misalnya ada sisa, dia orang akan message lagi si pemberi ini, Kak, ini uangnya ada sisa sekian juta, Kak, kami pakai untuk ini, boleh nggak? Kalau udah siap, sisanya itu kamu nak pakai macam mana pun terpulang. Intinya pemirsa, apa tujuan utama dulu uang itu? Ya, dia open donasi juga untuk apa? Dia buat keterangan kenapa open donasi buat apa? Open donasi untuk mengobati matanya. Ya kan, berarti orang memberikan duit itu pun tujuan utamanya memang biar dia itu melakukan operasi mata. Kalau matanya nggak dioperasi, dan uang itu dipakai, so kamu tuh tak amanah. Pertama dulu tuh macam kejujuran, ya kan pemirsa. Kejujurannya itu di mana? Betul tak pemirsa? Nah, lagi satu pemirsa ya, kalau uang ya didonasikan orang buat kita, even itu udah jadi milik kita pun, itu bukan 100% milik kita. Karena orang yang memberinya itu bukan saja-saja dia beri, ada tujuannya. Betul tak? Rupa-rupanya donasi ini juga ada undang-undangnya. Nah, ada juga lawyer yang membela si A ini. Jadi katanya uang itu harus masukkan ke account si A ini. 3 kali 24 jam masukkan duit itu ke account dia. Kalau tidak, dia orang akan melaporkan si P ini ke lokap. Intinya di sini adalah pemirsa, di zaman sekarang ini susah cari duit ya pemirsa. Jangan pernah berharap ketika orang itu kamu tolong mereka akan baik membalasnya. Enggak. Ada juga setengah manusia ini macam anjing, ada juga anjing macam manusia. Nah, artinya ada juga anjing yang tersepit, kamu tolong, bila dia dah terlepas langsung digigitnya kamu. Ada juga anjing ini kelaparan, kekeringan dia, kamu tolong, berbalik dia menolong kamu. Nah, jadi begitulah dia ceritanya pemirsa. Kalau udah ada 1,5 miliar, ngapain pakai BPJS? Bukannya BPJS itu saya kata tak elok, enggak. BPJS itu prosedurnya lambat. Saya rasa orang Malaysia pun tahu kalau kita berobat di government, kita tuh akan menunggu lambat karena prosedurnya ya kan. Misalnya tuh kayak anak saya dulu mau di scan, kita mula-mula pergi ke hospital government dulu. Jadi government bilang, oke, ini kena di scan, ini hospital Sungai Siput tidak ada scan, harus ke hospital Ipoh katanya. Tapi lama cik, kita kena tunggu. Nah, kalau mau cepat kena pergi private. Di mana-mana pun seperti itu pemirsa. BPJS juga seperti itu. Kalau kita sudah ada duit, kamu bayar saja langsung, pasti akan cepat ditangani. Betul tak? Terima kasih banyak udah nggak nampak lagi muka saya kan. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.